Halo, ya. Selamat sore. Sore Kak. Eh, Hari ini kemungkinan nggak akan salah. Masih mengingat yang kemarin. Sebenarnya kayak kemarin salahnya bukan, ya mungkin aku salah sih, tapi hari ini tuh, ntar, aku cek dulu. Oh, oke. Hmm, oke. Berarti kalau kalau hari ini aku cek yang pertemuan 9 kan hari ini udah hijau. Tadi jam setengah 5 masih merah. Hmm. Nah, itu kemarin jam 4 udah hijau. Jadi kesalahannya nggak tahu antara aku yang nggak ngeliat atau sistemnya yang tiba-tiba berubah. Ini baru hijau di jam 5. Jadi kan biasanya nih, nih aku terangin dikit ya. Nah, yang hijau ini kan tanggal 25 nih. Biasanya ini open jam 5. Nah, ini kemarin aku kan buka materi sebelum kelas. Ini tuh masih merah. Ya aku pikir yang di sini harusnya kan mikirnya gitu kan. Ternyata udah hijau kemarin yang 8. Ya udah ke itu. Tapi hari ini bener kan ya kita? Ya kita kita buktiin tanggal 25/9 kita presentasi langsung. Tapi ini kemarin ya mungkin langsung aja ya. Soalnya ini banyak banget hari ini. Takutnya nggak selesai. Yang mungkin juga nggak selesai. Jadi kita yang pertama kayak udah kemarin udah kita singgung sedikit. Berubah hari ini sebenarnya nggak ada, tapi dijelasin lagi. Di hari ini soal nggak ada berubah. Paling apa ya? Nggak ada yang baru sih. Pivot doang. Hari ini pakai pivot sama apply yang kemarin. Yang berubah kemarin udah kita pakai sebenarnya, tapi hari ini paling ini nih, pivot table. Jadi sebenarnya pivot table merubah baris jadi kolom atas sebaliknya. Tapi kalau ini sebenarnya cara simple mikirnya adalah tergantung pertanyaannya. Tapi ini udah jelas sih sebenarnya. Mau kolomnya apa yang dipakai, kemudian indeksnya apa yang paling kiri nanti, kemudian value-nya apa dan mau diapain. Jadi ini kayak 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 group by sebenarnya, tapi ini lebih lebih kompleks sedikit sih. Nah, oke. Oke. Dari ini, misal ini kemarin kamu bingung slicing-nya ya. Hmm. Maksudnya mana? Kalau baca ini bisa nggak dijelasin yang depan doang deh. Kalau pivotnya oke gitu. Ya ini Ya, sama ini dulu. ya itunya kan ngerti kan. Pokoknya dia ngefilter yang type-nya adalah paid gitu kan. Jadi dia ngambil Hmm, yang paid itu. Habis itu ya, pivot table. Kalau dan baru trading. di pivot. Iya. Nah, gitu benar. Di yang ini sebenarnya dia yang ini series, datanya tipenya series. Jadi satu kolom doang. Habis itu si data frame-nya filter berdasarkan kolom tersebut. Jadi dia cuma bakal ngambil kolom ini kan hasilnya nanti true and false ya, yang ini. Iya. Jadi ini dia bakal ngambil yang ini ngambil yang true doang. Habis itu yang true baru di pivot. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya best step-nya mainnya series frame gitu. Tipe data series sama data frame. Nah, ini cuap-cuapnya. Intinya data analis bagus untuk mempersiapkan pitching ke para investor. Nah, biasanya akan menemukan ide, kemudian analis data. Nah, di situ peran data analis dan habis itu menunjukkan keunikan idenya. Nah, di sini biasanya kalau menggunakan ide, mereka bakal lebih percaya dengan data yang numerik biasanya. Karena ya mereka ngeluarinnya angka, duit juga, dan duit juga angka. Pastinya mereka juga butuh bukti secara numerik atau
secara ilmiah. Sebenarnya bisa juga kualitatif. Jadi kuantitatif itu eh, statistik angka. Kalau kualitatif biasanya statistik berdasarkan kalimat atau enggak jejak pendapat. Nah, itu kualitatif. Enggak ada angkanya sih. Jadi itu ada metode sendiri. Tapi kalau di data analisis ini kita pure pakai angka. Mainin statistik, inference dan sebagainya. Nah, biar investor senang pastinya kita harus mengkonfirmasinya dengan data. Terus, oke. Ini nanti kamu bisa baca sendiri yang di Algonovanya. Paling kita mending langsung ke pengkodiangannya aja. Terus ini .info kemarin untuk nentuin sekali lagi diulang lagi untuk ngetahuin mana yang kosong, yang none ada nolnya. Jadi kalau angkanya beda sendiri berarti ada yang kosong. Kemudian kita disuruh ya intinya ini dua data frame yang berbeda. Terus suruh menganalisis apa perbedaannya. Ya, perbedaannya adalah mesti kolomnya sih sama sih, tapi bedanya paling jumlah barisnya beda dan ada yang kosong juga ini di rating. Ya, ini intinya ya gitu aja sih. Simpel ini. Kalau saat ini ya sampai saat ini. Nah, ini perbedaan tadi. Tipe data objek ada data layer tipe data objek mendominasi. Artinya kolom rating, review dan sales angka disimpan sebagai nilai teks. Iya, ya, banyakkan objek ini. Di data frame layer jumlah nilai di setiap kelompok kira-kira 3.000 lebih. Pada data frame algorithmic, jumlah nilai sama dengan jumlah kolom data. Oke. Jadi kalau jumlah kolom sama nilainya sama berarti nggak ada yang kosong, tapi layar berbeda berarti ada yang kosong. Dan ada bentuk yang tipe objek. Ya paling nanti harus dirubah. Kenapa? Maka dari itu, nanti kita akan menggunakan apply yang kemarin. Tapi hari ini paling, ya kemarin Isnul masih ingat nggak Isnul? Ya, ini Isnul. pd.isnul Oke. terus diisi kolomnya. Nah, yang kosong itu kan. Jadi dia Hmm. akan balikin true and false doang Hmm. gitu. Jadi nah ini kalau nah sebenarnya pd.isnul itu nanti keluarnya ada dua tipe. Kalau kamu ketik type spasi type kurung tuh pd.isnul terus isinya apa? Kalau isinya df gini berarti dia ngembalikin data frame. Tapi kalau kamu balikin cuma isinya series di dalamnya sini series berarti dia nanti satu kolom doang tipe data pd.isnulnya series. Hmm. Nah itu tuh harus sebenarnya simpelnya adalah apakah ini data frame atau series. Hmm. Gitu lah, nih kayak gini tuh yang ini kan series, di dalamnya kan series atau kolom. Satu kolom aku bilangnya series. Nah, nanti PDI 0 ini kalau kamu type gitu isinya series dan ini bisa di head juga. Bedanya ini, kalau yang ini semua, yang ini cuma satu kolom. Kemudian, nah ini gampang sih. Kalau ini, oh, oke, ini bedanya. Apa bedanya ini dengan atas ini? Kamu lihat apa? Bentar, yang ini kamu lihat dulu udah. Hmm. Sama yang, Bentar, bentar. oke, nih. Kok jadi banyak? Oh, ya, 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 ngerti, ngerti. Ngerti? Apa? Jadi pokoknya kalau yang ini kan dia awalnya ngefilter dulu series yang rating itu kan. Terus Ya, habis itu dia ngefilter lagi yang semua ngefilter semuanya, tapi yang ratingnya adalah nol gitu lah. Baru dia gitu. cari yang di depan yang atasnya aja gitu. Oke, bener. Jadi gitu. Udah ngerti berarti. Lancar. Kalau ini dia cuma ngembalikin yang bener-bener kosong. Mm-mm. Berdasarkan kolom rating. Tapi kalau ini semuanya dimasukin yang false dan true. Soalnya sebenarnya kalau ini kan, kalau ini doang kan keluarnya false as true. Kemudian Nah, kalau dia dipakai indexing, namanya Boolean indexing, dibuat
indeks oleh data frame, dia cuma mengambil data yang true doang. Nah, yang di true doang, ini isinya masih banyak sebenarnya, tapi dia cuma ambil dua doang. Ya udah, yang kosong di kolom rating dibalikin ke sini. Apa lagi ya? Oke, nah, saksi peringkat menentukan indikator penting apa dapat dilakukan dengan nilai kosong untuk memastikan fungsional penuh dengan data di masa depan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan nilai kosong biar datanya bisa kepakai? Ada beberapa cara, bukan cara sih. Hmm, Kalau kosong mau diapain lah intinya. Ganti nilai kosong dengan nilai yang tidak ada di kolom tertentu dengan demikian menciptakan kategori baru. Wow. Ganti nilai kosong dengan nilai yang paling sering. Jadi ini pakai modus. Kalau kamu ingat di statistik modus, jadi nilai paling banyak dijadiin nilai kosong itu diisi dengan nilai paling banyak. Kemudian bisa diganti rata-rata dan hapus. Nah, sebenarnya intinya kalau kosong diisi dengan filna. Nah ini langsung. Jadi Hmm, ini mainnya per kolom. satu Kalau kali. dari contoh ya, ini ya, embed data frame ya. Bentar, apa nih? Kalau dari sini kan nama data frame Cipta. kemudian kolom berarti dia harusnya kolom doang, nggak bisa semuanya. Kita ambil per kolom, kemudian fungsi filna dan dimasukin angkanya. Kalau in place true berarti dia bakal ganti parentsnya data frame semuanya. Kalau false berarti dia cuma ngebalikin df yang temporary, nggak yang sebelumnya. Jadi ada is null buat ngecek dia kosong yang mana. Jadi Isnul tuh ngecek sebenarnya simpelnya kenapa harus dicek kosong, kenapa nggak langsung isi. Sebenarnya kita mau ngisi juga bingung. Kadang isinya nggak bisa asal. Kita harus tahu oh kosongnya di mana ya, jumlah kosongnya berapa ya gitu. Itu tuh cara informasi mungkin memberikan informasi ke data analisnya. Oh ini aku enaknya aku isi angka berapa ya, rata-rata, modus, minus satu, nol atau apapun itu, dan bisa dihapus. Nah ini yang value count kemarin, karena kita Hmm. udah pakai juga buat ngelihat jumlah karakter tertentu. Jadi dia ngefilter karakter yang unik, yang beda-beda kemudian dihitung yang sama. Nah, ini ada indeks. Data frame series apapun di Pandas memiliki properti indeks. Saat semua properti ini sebuah struktur kembalikan berisi indeks semua elemen. Oh, apa isinya? Oh, oke. Oh, oke. Oh, dia ini ambil yang ini paling atas. Kenapa nggak nol aja? Tapi kalau gini dia ngambilnya 44,4-nya. Dia di indeksnya. Jadi, oh, aku nggak tahu ini bentuknya apa, aku belum cek. Ini kemungkinan ya pastinya data series sih. Terus ini kan indeksnya yang kolom ini. Kemudian untuk akses indeksnya ya udah indeks nol dapat yang paling atas. Sebenarnya oh, di baris intinya kalau tak kita tahu yang bentuk ini tuh itu nge-slashing kolom kan. Tapi ini sebenarnya 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 juga ambil baris juga. Sebenarnya kalau 0,2 sampai 5 gitu dia nanti ambilnya nggak paling atas juga. Dari nol dari atas sampai ke bawah. Jadi bisa juga nggak hanya satu. Ya ini filenya RMX ya. Kemarin udah pakai ini juga. Dia ambil ini pakai modus, dia ambil paling tinggi yang atas, kemudian di filenya pakai RMX di end place. Nah, kemudian apa ini? Nah, untuk yang hapus dan syarat hapus jika hanya ada sedikit bisa dihapus. Biasanya kalau sedikit dan nggak ngaruh sama sekali, hapus aja. Ya, enaknya dihapus. Dia pakai drop nah, DF drop nah udah. Kalau ini semua kolom yang ada nonnya dihapus. Jadi semua kok semua barisnya bakal dihapus. Kalau dia nemu aja satu kolom yang ada kosongnya, ya udah di baris tersebut dihapus. Gitu, cuma DF drop now. Udah gitu dong. Tipe data oke. Terus ini tadi kalau mana kan tidak dapat langsung diubah jadi teks menjadi angka. Nah, ini ada beberapa nanti ada soalnya juga. Jadi karena ini ada eh, angka dan huruf,
plus ini juga dolar dan sebagainya ini nggak bisa langsung diubah. Dan diubahnya harus kamu ganti M-nya ini maksudnya apa. Mungkin ini size megabyte, mungkin nanti kalau mintanya gigabyte harus diapain? Harus dibagi 1024 berarti. Ya, ya 1024 kalau jadi gigabyte. Kalau plus ini mungkin dihapus saja atau kalau dolar ya dihapus dolarnya juga boleh. Jadi nanti di indeks aja pakai apply data apply kemarin. Terus di indeks stringnya aja sih. Kalau 119 M berarti dia ini minus satu. Kalau ini dolar berarti nol. Ya string string indeks yang kurungnya tetap sama sih ini sebenarnya. Nah ini dia. Integer ini bisa langsung. Kemudian ini daripada while pakai for, mending kita pakai apply. Dia biar nggak nggunain loop. Sebenarnya bisa pakai loop, tapi ya di Pandas sebenarnya ada apply. Jadi kenapa tidak? Dan lebih cepat biasanya. Dia berkali lebih cepat dari loop dan diterapkan setiap baris atau kolom data frame atau setiap kolom individu. Jadi dia langsung ngambilin satu kolom, kemudian satu persatu barisnya dia olah dan lebih cepat. Dan ini sintaknya, tentuin nama kolom, kemudian apply dan nama functionnya, fungsinya. Dan ini dia contohnya. DF review sama dengan DF review data apply. Jadi DF review yang baru, DF review yang lama di data apply dan masukin fungsinya. Gitu. Ini bagus simpel sih ini. Buat kamu simpel. Tapi nanti paling yang bingungnya adalah pertanyaannya muter-muter. Itu dia. Karena pertanyaannya nggak mudah untuk dipahami. Oke, kecepatan nggak? Aman, masih bisa ngikutin. Oke. Soalnya banyak banget materi daripada buang-buang waktu. Oke, ini string diurutkan. Nah, pasti kamu paham cara nyarit indeks string dengan ya ini dia. Kalau ini mah diambil semuanya. 104 diambil dari satu hingga terakhir. Oh iya, bisa juga ya. Oh emang diambil ya, nggak boleh dia buang ya. Ada nggak ya yang dibuang? Aku lupa. Tapi kalau ini konsepnya diambil dari indeks nomor satu hingga terakhir. Di dolar juga gitu. Nah ini buat fungsi yang di-apply tadi. Sebenarnya simple kayak fungsi-fungsi yang lain, tinggal masukin parameter. Ini kalau parameternya ditulis apapun boleh, sesukanya aja. Dan kemudian langsung aja di-apply nanti di dalam fungsinya. Gitu. Iya, di-apply langsung aja. Jadi nggak usah mikirin. Sebenarnya cara konsep adalah parameter yang ini adalah setiap baris di kolom yang ingin kamu rubah. Sebenarnya price ini variabel untuk setiap barisnya. Jadi kan satu persatu tuh. Misalnya kolom rating, kemudian baris pertama hingga baris pertama. Nah itu tuh sebenarnya ini untuk nama variabel parameternya aja sih. Dan ini bebas, asalkan konsisten aja. Dan mungkin simpelnya adalah nggak usah dipikirin, tapi tetap aja diberi parameter dan langsung apply. Dan terakhir, .info lagi buat ngecek apakah ada yang kosong. Biasanya ya gitu. Kalau enggak, nah nilai sensor ini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa buang karakter terakhir saja tidak cukup? Ya, ya kenapa ya? Oh, kenapa nggak cukup? Jadi ini kenapa M menunjukkan satu pengakuan megabyte? Ya, nggak boleh dibuang langsung sih. Jadi harus dirubah pakai function tadi. Yang M kalau menjadi kilobyte harus M perlu bisa menerapkan float dan mengalihkan dengan 1024 megabyte jadi kilobyte. Oh, kalau yang ini kalau jadi kilobyte dikali 1024, tapi kalau jadi gigabyte dibagi 1024 gitu. Kemudian dari plus juga, kalau selain plus nilainya mungkin mengandung koma
Dalam hal ini, koma digunakan untuk menuliskan digit bilangan bulat. Untuk mengkonversi nilai format, Anda harus menghapus koma dari string ke format angka. Anda harus menghapus koma string terlebih dahulu untuk mengatasi masalah ini dapat menggunakan metode replace. Nah, di string ada replace, kemudian bisa pakai replace. Jadi biar angkanya bagus sih. Karena yang 10,00 itu maksudnya apa? Jadi bingung itu. Itu jatuhnya string nanti. Harus dibuat integer atau float. Kemudian biar sama, itu 10.000 tuh 50. Kalau kasih titik split di situ jadi aneh. Jadi bisa di replace juga. Oke, sebelum ke Algonova, ada yang tanya dulu. Hari ini berarti apply, ada apply, membuat fungsi, kemudian indeks string, kemudian apa aja ya? Itu doang sih, sama pivot. Dah, nggak ada yang baru sama yang kemarin. Hmm. Tadi aku lihat soalnya juga simpel. Sulitnya paling pivotnya nanti, mungkin ya. Yang lainnya cuma info, value count, kemudian diganti dirubah, dicari doang. Habis Oh. ini kita kalau ada waktu nanti kita membuat apa lah dilupa. Terakhir apa ya? Data fitur engineers, merubah fitur. Jadi nanti habis ini kita akan merubah fitur. Jadi simpelnya adalah membuat kolom baru berdasarkan kolom yang lama, gitu. Untuk Hmm. mendapatkan dimensi kolom yang baru, sehingga insight-nya lebih jelas. Nggak hanya ngitung doang, tapi benar-benar mentransform kolom yang sudah ada menjadi kolom baru. Dan itu bisa digabungin kalau antar kolom atau enggak kita kali, kita bagi, sehingga hasilnya baru. Oke, kita ke yang nomor satu. Tuh, yang request. Oke, Share. Share data. Hmm, hmm, hmm. Lah, ubah tipe data. Oh, yang tadi. Untuk respons. Ini ulangin dulu. Nah, pekerjaan ini menyediakan dua jenis kolom-kolom dengan data yang oh, sudah berdimensi dan kolom dengan data yang nah ini tetap. datanya kayaknya baru ya. Google Play. Google Play Store Wild. Oke, Udah ada. udah punya Udah, file yang kemarin. yang kemarin. Mantap tuh. Ya, sambil baca dulu. Jika kolom dihapus, tulis di sebelahnya. Jika kolom tidak dihapus, tulis tidak. Disikat. Tidak dihapus kali maksudnya ya. Sudah, Mas. Jika kolom dihapus, ditulis sebelahnya ya. Oh, intinya kamu Bentar. .info, kemudian kan ada tipe data tuh. Nah, yang nggak guna buang aja. Jadi kok Apa? lama banget import pandanya? Kok lupa apa? Ah, aku juga gitu ke tadi. Pandaku lama banget. Wah, panda aku lagi masalah nih. Eh, waduh. Panda, panda, panda. Ini aku harus ngeran sesuatu dulu, Kak. Enggak kan? Nyebelin mana?
Iya. Sebenarnya PINB-nya yang nyebelin. Hmm. Aku tadi sampai ganti kernel. Tuh. Weh, lama banget. Padahal ngejalanin import doang. Ya gitu. Em, bisa nggak sih nge-coding tapi sambil jalan gitu? Ngoding sambil jalan. Ya bisa. Ini kan lagi Oh, nge-import, tapi mulai aja dulu coding nggak tahu benar atau nggak jawabannya. tapi dia nunggu yang atas selesai dulu. Iya, Bisa aja. udah deh. Tapi ini kayaknya lama deh. Rasatku. Itulah Ini ini kemarin kamu tutup apanya. VS Code. Iyalah, Oh iya lama ya. Kernelnya masih sama. Yang ini aku bacain. interrupt dulu. Ulang kah? Restart now. Apakah harus VS Code-nya as administrator? Walah, undangan data yang sudah diberikan dan kalau undangan data yang tidak dihapus. Ntar, itu. Tadi gimana? Wih, ini lama banget. Ya ampun, Interrupt. fitur engineer di sini gitu doang. Aku cek tadi materinya dikit. Do you want to start just Jupyter kernel or all variable will be lost? Biasanya cuma 5 detik yang sampai. Makanya, apakah saya harus melakukan sesuatu? Yang ini masih berlanjut ya? Yang mana? Yang sebelumnya, yang Maksudnya 26, berlanjut? yang Gak Google tahu. Apps 26. Maksudnya coba ini juga gitu nggak? Nah ini cepat nih. Nah, ini cepat. Aneh kan? Gitu aku juga gitu. Akhirnya aku ganti, aku geser ke IPNB-nya level 26. I don't know. Padahal kernelnya sama kan. Bedanya apa? Mungkin dia kayak yang ini nggak bisa dua-duanya mungkin ya. Kalau dua level gitu. Apa aku Dua bikin Windows baru aja buat level 27 nih. Coba. mungkin. Aneh kan? Tadi aku juga gitu. Lama banget. Kira aku tuh Open ganti yang model. kemarin. Loh. Oh, nah. Nah, dah.
Kan dia beda Windows jadi error kan? Window. Oke. Hmm. Aduh, gimana tadi caranya? Oh, lah, bukannya tadi udah dibuka. Nah, ini ya dokumentasinya. Data info doang. Oh, dokumentasi. Maksudnya, jika kolom dihapus tulis sebelah ya, jika kolom tidak dihapus tulis tidak. Nah, hapus tadi pakai apa? Ini info doang sih. Ini hapus sih maksudnya Jadi cari yang kosong aja gitu, kayak gini. bentar. Ini integer objek plot integer. Content size, content rating objek. Jadi yang dipakai yang ini aja sih, yang integer. Tapi dua dong ya, rating sama review. Hmm. Aneh banget. Tartar. Ini maksudnya apa ya? Pekerjaannya menyediakan dua jenis kolom. Kolom dengan data yang sudah bersihkan dan kolom dengan data oh tidak disikat. Oh nyari yang Ya benar. kosong. Cari yang kosong. Tidak. Ya ini dari info itu aja. Lah, Dari info kan ada nggak yang pakai gini-ginian nih. enggak. Dari info doang. Kan itu ada yang full ada nggak full kan. Ini kayak rating nih ada yang kosong. Rating. Berarti Berarti kan dihapus. tidak. Ya. Jika dihapus terus jika kolom tidak dihapus tulis tidak. Kolom yang tidak dihapus tulis tidak. Maksudnya apa? Tapi malah kebalik nih. Ya, tidak. Tipe apa? Tipe ya. Kayak kebalik deh kalimatnya ini. Ke- Tapi kamu benar. Nah, Kalau di kuncinya jawabannya yang rating tidak, yang review malah ya. Kebaliknya itu. lah. Aneh kan? Tapi intinya kamu benar sih. Jadi Ya udah deh. yang ya jadi tidak, yang tidak jadi ya. Berarti yang ini kategori mana? Ini berarti ya. Kenapa kolomnya tidak dihapus? Bukannya kita cari yang kosong dihapus ya? Gitu. Ini makanya aku juga bingung nih. Apa maksudnya? Eh, kategori ini price sama berarti ya. Install. Nggak ada yang kosong berarti ya. Content rating ya. Price ya. Genres ya. Dah. Apa salah? Hmm. Bentar. Price? Tidak. Bentar. Price? Sama review? Kalau gini mah jawabnya kalau enggak iya kan berarti tidak. Iya. Apa maksudnya sini? Kalau plus tidak disikat, pertanyaan itu apa? Jika kolom dihapus, tulis sebelahnya ya. Price itu ya. Install ya. Size ya. Content rating ya. Genre ya. Saya tidak mengerti, jadi lanjut saja.
Sama. Kata-katanya juga nggak jelas. Saya sudah mengikuti loh. Benar. Nah, itu tidak. Oke, lanjut. Bekerja dengan kode. Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat rating none? Yang tidak memiliki peringkat rating none. Malah dibalik ya. Hmm, Ya, nggak ada nanya. Oh, I see. hmm, Berarti kan yang di rating berapa tuh? Bentar. value.com. Oh, dia yang ada nanya maksudnya. Nggak bener di info tadi, Za. Jadi Kenapa? bener Nah, info. Jadi lo 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 lo. Eh, isnul sih. Oh ya, oke. Isnul aja sih biar gunain. Jadi kan ini yang nggak kosong. Nyari yang kosongnya berapa? Sebenarnya kurang ini langsung bisa. Tapi pakai isnul. Di len nanti. hah? DS. Oh, pd dot isnul. Iya. Mm-mm. DF-nya bener sih sebenarnya. Tapi pd.isnul terus nama kolomnya itu nanti kamu dapat satu kolom doang. Ntar kok aku jadi lupa ya? Lost memory, lost memory. Oh, sekarang lagi sering ngomong banyak kan lost memory ada apa ya? Banyak ya temanku juga lagi lost memory. Apa ini maksudnya aku? Ini apply. Enggak, nggak pakai ini. Hmm, DPD, that is null. Jadi is null. Ya, aku coba. Masa langsung print aja? Enggak mungkin lah. Begini boleh nggak? Boleh, keren banget. Yang penting ada angkanya. Yang tidak memiliki peringkat. Yang Yang tidak ada tidak peringkat, memiliki... Bentar, ini apa sih tadi? coba. Ini Ini yang maksudnya apa? kosong kan? Ini yang kosong. Ya, Yang tidak memiliki peringkat. Ah, udahlah, cobain satu-satu aja. enggak yang true malahan. Lah, jangan terus. Ya, sebenarnya ini emang agak aneh kalimatnya. Sampai ini Yang doang deh. Yang sampai ini, yang ke kiri itu maksudnya berapa kumpulan datang tidak memiliki peringkat. Berarti peringkatnya nggak ada peringkat. Nah, maksudnya yang nggak punya peringkat itu isinya none. Emang kalimatnya yang nulis aneh. Oh, yang nan. Nah itu. Berarti kan yang true. Karena Hmm. yang PD Desnul itu kan balikin dua-duanya sih ini. False and true. Tapi kalau kamu balikin true doang, tadi pakai DF dibuat indeks data frame, dia balikin cuma yang true doang. Hmm. Karena kan yang true itu dia none. Yang false yang ada isinya. Apalagi kamu value kan berarti dia dapat uniknya. Dah. Hmm.
Kan data yang berhasil Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan oh, tentukan nilai ukuran lain size yang disimpan dalam kumpulan data selain kilobyte dan megabyte. Ukuran lain maksudnya nilai ukuran lain. Gunakan data berhasil Anda peroleh dari komunitas. Empat maksudnya ini. Tentukan nilai ukuran lain, Oh, ukuran selain size itu maksudnya. Ah, is oh, it nggak ding. Ukuran benar kan size ya, yang kocak gimana sih? size selain kilobyte dan megabyte. Oh, Sebenarnya pakai value countmu tadi masuk sih. Ambil aja kolomnya doang, value count. Terus ada yang kilobyte, ada yang megabyte harusnya, ya. Tapi cek aja dulu. hmm, pakai print kah? Aku lupa sih. DF langsung aja. Sebenarnya print juga boleh. Ya, yang disimpan kumpulan data selain Control Enter biasanya langsung cepet. Nah itu selain kilobyte dan megabyte. Kita harus filter dulu dong. Iya juga ya. Pakai ini bukan? Ya pakai itu. Pakai function, dibuat function. Function? Jadi functionnya ngedeteksin semua ininya, nah, M-nya ini loh, M sama K-nya. Hmm, Dideteksi semua yang nggak ada M sama K. pakai Agak, function. Hmm. iya dong, dirubah dulu. Kemudian nanti terakhir, nah, aku juga mau bahasa Inggrisnya agak aneh sih. Gunakan data yang terdapat. Tentukan nilai ukuran akses yang disimpan dalam kumpulan data selain kilobyte dan megabyte. Nilai, Jadi kita harus ngefilter yang tanpa M dan kilobyte. oh iya, iya, iya benar sih itu. Hmm. Wow, Bentar, kok aku bingung ya. Nggak sih. Jadi kita kalimat. berarti kan pakai Pakai function baru lagi, value pakai deh dot value. apply. Jadi, Tapi pakai kok, apply. iya. Ya nanti kan kamu buat fungsi dulu, nanti dot apply ke kolom size. Hmm, Coba. Nah itu kamu buat intinya mengaplikasikan dot apply-nya sih ini. Tapi kalimatnya membingungkan. pakai if statement bukan? Iya, PD. Bentar, gimana caranya nge if value orang lain. value eh oh iya elemen satu dengan M or value itu dengan coba return value kayaknya nggak return value deh tapi kayak butuh deh
Alamak, logika berpikirku udah. Aku juga bingung tuh. Apa maksudnya kalimat ini ntar? I see, ya Allah, astagfirullahaladzim. Za, ini value condom nggak? Coba, Za. Coba, Hah? kamu value condom yang size doang. Coba, nggak usah di function dulu. Functionnya nanti yang untuk yang bawah. Ada nggak yang ini? Salah. DF langsung, DF, size, value con. Ini. Varies with device. Kebetulan dia di paling atas. Ini kan ada yang Oh, ada megabyte, ada yang kilobyte. Nah, ini ternyata tuh salah satu ukuran varies with device. hah? Kok bisa? Tentukan nilai ukuran selain size yang disimpan selain kilobyte dan megabyte. Dan ternyata ini ada ini nih. Dan dia ternyata di atas sendiri. Ya Hmm. kita nggak ngeliat itu tadi. Oh alah aku gitu. Aku kira ini bagian dari kolomnya. Sebenarnya nilainya ini yang ini. Nilainya kamu taruh sini. Terus varies eh, yang ini nilainya. Oh ya nilainya diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris coba bisa nggak? Yang ini kamu copy aja. Yang Kolom mana tuh? ini nilainya ini Oh, varies with device itu buat nilainya. Kemudian jumlahnya jumlah jumlahnya kita taruh di sini. Nah, itu ternyata yang buat gitu. Nah, yang ini baru deh gunain kamu harus nyamain semuanya dari yang megabyte ke kilobyte. maksudnya nyamain apa gini? Kan ada yang megabyte, ada kilobyte, terus ada yang bervariasi. Yang Mm-mm. bervariasi dikasih minus satu aja. Oh, Kan ya, itu ya, ya, ya. ukuran maksimum atau enggak ya ya ini maksimum aja sih. Mau dirubah kilobyte atau kilobyte. Tapi ini kayaknya dirubah jadi kilobyte aja deh. Hmm. Enggak, deng. Diganti megabyte boleh? Megabyte. Oh, tar, aku pusing, aku pusing, aku pusing. Muter-muter ya. Apa yang harus aku lakukan dulu? Atau enggak dari belakang, Za. Kamu nulis yang ini dari belakang. Jadi DF. kamu seolah-olah semua ukuran sama. Nah, dari belakang. Nah, habis itu nanti kamu dapat gambaran. Oh, ternyata aku harus merubah megabyte atau kilobyte-nya biar sama. Dan itu nggak boleh disatukan di satu spread ya Ya, blok. Oh terus ya dot udahlah dot dot max aja. boleh tuh. Oh, next. Ya, kan nyari yang paling gede. Nah, habis itu kan kepikiran kan, yang berbeda tadi kan si size-nya doang. Karena size-nya kan beda-beda megabyte, kilobyte. Kamu harus merubah jadi satu. Hmm. Dan ngerubah datanya jadi integer atau float deh. Jadi float. Jadi simpelnya adalah kan itu paling belakang. Berarti nanti indeks string size kemudian minus satu. Ya, intinya minus satu sama jika sama dengan M, maka dibalikin float eh, yang depannya dari nol hingga sebelum M tadi diambil dirubah jadi float. Soalnya itu kan tadi bentuknya bukan integer, bukan float kan, yang di size. Kalau kamu cek info kamu, bentuknya objek. Hmm.
Coba atas. Size objek kan? Iya, objek. Berarti kan dia perpaduan antara string dan integer. Nah, itu M-nya kamu hapus, kamu diganti angka, terus angkanya kamu ambil. Sebenarnya kamu nentuin aja sih mau ambil megabyte atau kilobyte. Kalau megabyte berarti yang megabyte tetap tapi M-nya dihapus, terus K-nya dibagi 1024. Malah, ini pusing ini. Coba, coba kamu itu dulu ambil kolom size doang deh biar dapat bacaan. Terus kamu head 5 aja. Nah, ini kan ada megabyte, megabyte. Ini kamu, kalau misalnya aku ambil megabyte float, berarti kan kamu ambilnya 19 doang nih. Ya kan? Berarti kamu ambilnya 0, pakai yang kurung ini, 0 sampai titik 2, nggak usah digambar kan. Jadi kan ini dia minus 1 ya, sebelum terakhir. Alah, ya ampun. Jadi dia ambilnya dari 1 dan 9, sebelum minus 1. Minus 1 kan paling belakang tuh M. Jadi sebenarnya string string kan ada fungsi yang jika ada if, intinya jika string ini yang paling belakang minus 1, intinya gini, misalnya parameternya namanya, kenapa tulisannya jadi hitam? Nggak nemu hitam juga. Oke, ganti merah. Bentar. Contoh, parametermu size juga ya, tapi kecil ya. Terus ambil aja minus 1. Jika M, maka nah gini, if size minus 1, jadi parameter Oke. yang paling belakang M ini doang, sama dengan Heeh. M, ya udah kamu ganti aja float. Terus ganti floatnya nanti eh anu juga, size juga, tapi ambilnya enggaknya, kenapa ini nggak bisa lanjut? Sorry, ini size juga, kemudian titik 2 hingga minus 1. Gini. Ini untuk yang ini ambilnya satu satu sama yang 9 doang. Jadi kan dari awal 0 hingga minus 1. Minus 1 kan paling belakang nih tadi M. Sebenarnya pattern itu kan kalau dari kiri 0, kalau dari kanan tuh minus 1. Berarti minus 1, minus 2, minus 3. Coba coba aja. Ambil nomor 1 deh, yang saya sini, terus kamu kolom lagi. Ntar saya gitu gimana? Enggak, DF kolom size. Nah, coba ambil yang kemudian kurung lagi 0 gitu. 0. 0 doang berarti nomor 1 tuh. Nggak ribet ya. Ini kalau ini dia satu baris. Dari 0 hingga semua ini. Ini kan masih satu kolom. Kamu harus ambil satu dulu. Nah, intinya kalau 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 ini semua for jatuhnya nanti. Kalau mau satu persatu ya. Jadi for I in df size. Jadi setiap barisnya. Kemudian diambilnya ambil satu-satu per baris. Baru per barisnya nanti dideteksi stringnya. Intinya gini aja, kamu buat string, enggak, kamu buat string deh, string asal gitu, 1 2 3 4 gitu. Di sini. Iya, ini belajar stringnya dulu. Bukan gitu. Eh, Enggak. Kalau gimana? ngakses dia berarti pakai apply tadi loh. Ini sebenarnya konsep Oh, apply tadi sebenarnya.
Jadi intinya ini, simpelnya adalah dari belakang aja deh. Ini aku kasih clue dari belakang. Di Fsash sama dengan di Fsash baru dot apply sama dengan di Fsash sama dengan di Fsash dot apply fungsi untuk merubah setiap ini baris dot apply. Nah, fungsi yang bakal kamu buat sebenarnya Mm-mm. fungsi yang kamu buat mikirnya adalah si apply dia itu udah pakai konsep loop. Jadi misalnya satu kolom kan harusnya diambil satu persatu per baris tuh. Nah, Oke. si apply itu udah ada tools buat ngeloop. Jadi kamu nggak usah mikirin. Jadi simpelnya Ya. kamu mikirin fungsinya. Fungsinya gimana? Nah, fokusnya satu aja udah. Satu baris ini. Misalnya kamu udah dapat akses satu baris. Nah, fungsi apa yang kamu buat? Jadi langsung aja buat fungsinya. Kemudian jika di baris tersebut, nah itu if value. Nah, if value-nya ini slashing-nya dulu. Value-nya kan ini string ya. Value ini kan Oh bakal iya. string. Nah, kamu ambil yang paling belakang, minus satu. Sama dengan hurufnya apa? M kan? Maka return float dirubah float kan? Nah, itu udah tuh. Value dari ini hingga, tapi bukan 1 juta ini ya, sampai ini doang aja. Ini kan dari Ya. dia ambilnya 19. Coba kamu atau enggak sebenarnya ya gini doang juga bisa. Kalau ini nanti nomor satu doang, yang M doang. Tetap, tapi M-nya hilang coba aja. Hah, ini hilang. Ya kan ini dibalikinnya ini doang, Gini value ya? langsung. Eh, Dia intinya ambil yang 195, ngedeteksi yang 195, 195, 19 M, karena ada M-nya tuh, kan nomor heeh. satu. Kemudian dia balikin cuma 19 doang, titik nol nanti. Ini di return, diganti. Baris tersebut diganti dengan angka 19 float. Eh, Coba DF size, coba lagi. Dot head. Buat lihat yang nomor satu ganti nggak? Nah ini udah nih. ini enggak, bentar, bentar. Kok lagi nguji dulu? Ini dua, ya, by step. Loh, iya kan? Yang ada Oh. M-nya bakal semua dihapus. Nah, setelah itu kan ada kilobyte tuh. Harus Mm-mm. dirubah jadi megabyte. Dibagi 1024. Yang satu. Kak. 1024 dari mana lagi? Iya kan? Oh, ini ya. Satu, Oke. satu megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Kemudian terakhir return minus satu. Buat yang tadi lo yang nggak masuk kategori tadi. Jadi jadi minus satu aja. Ini. Nggak usah langsung aja minus satu. Gini. Mm-mm. Nah itu udah semuanya jadi apply dulu dong. Nah, Oh iya, play. Ntar ya. Saya tidak mau pakai AI loh hari ini. DF size. DF DF baru digunain. size. Dot apply. Eh, dengan size gitu ya. Masalahnya Wow. ini menarik. Ada kesalahan yang dibuat. R minus. Malah kesalahannya di M. Ah, Oh, I see. Tadi kan kamu by step yang awal, M-nya kan masih. Terus ada floatnya tuh. Coba kamu size-nya coba atas lagi. Di F-nya kamu ulangin lagi. yang ini.
Enggak, yang paling atas, DF paling atas. Data frame dari read CSV. Hah? Oh, di Jadi ini. biar dia bareng. Soal tadi dia ngedetect ada yang enggak ada M-nya, dia ada K-nya. Ini maksudnya di restart. Mm-mm. Wow. Ya oke, lanjut. Itu Habis itu cek aja. yang Nah, kategori tools itu. nah ini kamu cari yang max tadi. Max. Ya, Walah. dot max tadi. Eh, pakai ini ya. Iya. Oh, aku salah, masih salah. Lah, Apalagi tuh? Oh, tadi kan udah. Harusnya jangan di satu kolom. hah, Tadi kan kamu udah memproses DF sampai data apply kan? Berarti kan udah ya. dirubah semua. Nah, harusnya yang bawah ini kamu bedain sel yang baru. Lah, kenapa gitu? Soalnya tadi ya kayak tadi lah, M-nya kan udah dirubah, M sama K-nya udah dirubah. Nah, setelah itu kamu ubah lagi, M-nya nggak ada, K-nya nggak ada. Jadinya minus satu semua tuh. Atau enggak dia nggak bisa jalanin yang atasnya. Karena yang M sama K-nya sebelumnya udah dirubah, kemudian kamu jalani lagi. Harusnya beda sel. Nah, Ini. 99,0. Walah, ini pusing banget orang satu. Ini masih banyak loh ini sebenarnya. Ini salah. Apa nih? 99,0. Yang Oh, ininya, bahasa Indonesia. verified device-nya. Di bahasa Indonesia, kurang ajar nih harus bahasa Indonesia ya. Bervariasi berdasarkan perangkat. Lah hasilnya aja bahasa Inggris, kok mintanya bahasa Inggris. Bervariasi. B-nya gede. Dalam Berdasarkan berdasarkan. perangkat. Wah, ini sih gila ya. Bonus, bonus, bonus. Gunakan data, kelompokkan data berdasarkan jenis type dan target audience content rating. Hitung rata-rata jumlah pemasangan install di setiap kelompok. Kemudian dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Di tabel yang dihasilkan, temukan sel dengan nilai tertinggi. Bingung nggak tuh? Aku juga bingung yang ini. Lakukan berdasarkan jenis type, target audience, hitung rata-rata. Oh, pakai pivot, aja. Pakai pivot DF. Apa itu? Oh, keren kecoa. Coba itu mau dokumentasi. Yang pivot ini. Pivot. Mm-mm. Hmm. Pivot yang mana ya? Pivot, pivot.
Ini filenya info dropnya. Nggak ada Hmm, di sini. Yang 9 juga nggak ada. ini apa yang ini? Feature engineering. Nah ini, Oh, habis ini ini yang harusnya ini nih, nerangin ini. di sini kali. Pivot tuh, atau nggak kamu googling aja Ya pivot, ada. Oh iya ya. dokumentasi googling. Pivot pandas, pivot table pandas. Langsung bawa aja. Nah itu. Ini kita bikin bikin tabel baru lagi gitu ya. Mm-mm. Ini apa nih? Oh, Eh, iya ya, oke oke. Ininya oke. aggregate function. Jadi mau pakai min, median. Oke. Kelompokkan data berdasarkan jenis, type, dan target audience content rating. Berarti indeksnya content rating, kolomnya tipe, terus isinya install, ya kan? Karena yang terus aggregate functionnya pakai min. Berarti yang value-nya ini days, hari kan? Sebenarnya ini kolomnya ya, itu bukan value ya. Yang ini pakai kolom value-nya nggak usah. Index, kolom sama oh iya value-nya sorry install sorry. Value-nya install doang. Eh, kok days? Ini install. Kok hari? Kan ini targetnya kan rata-rata si install. Di isinya si install, indeksnya nanti dia dibedain berdasarkan content rating. Nah, kolomnya itu tipenya. Eh, DF pivot table boleh, pivot table boleh. Langsung DF pivot table boleh. Aneh juga ada dua tipe ya. oh, jadi nggak perlu pakai tulis di DF lagi di depan, di dalamnya. Nggak perlu. DF langsung deh. Langsung fokus ke kolom indeks Values-nya value install jenis, type, dan target audience content target rating. audience berarti Kolom atau ini tipe ya indeks. target audience. Oh, target audience itu indeks tipenya kolom. Bentar, sabar. Error ya, iya benar. Apa itu errornya? Maksudnya nggak pakai ini nih. Benar, harusnya bisa sih. Min. Oh, sama dengan. Benar. Function. Ini, Benar. Value ini install. apa? NP ini apa NP? Saya tulis NP. Oh, NPT NumPy. numpy sih itu. Nggak pakai numpy. Nggak pakai ya. Install type.
content rating df pivot table. Apa salahnya? Argument function file home in the type object. Ntar si install isinya objek. Oh, I see. Install kamu. Coba cek installnya. Install Info. Info. Dot infonya install. objek, iya. Let's see. Objek kan? Nah, Heeh. diubah dulu jadi Jadi integer float. mm-mm, pakai apply tadi. Isinya apa sih install? Coba aku juga nggak tahu. Cek dulu aja. Install isinya apa aja. Cek. Cek si install doang. Value-nya. Ini kesalahannya di value-nya sih. Soalnya dia bukan string atau float. Jadinya dia nggak bisa dimin. Nggak usah info sih. Si Eh, install doang. Df kolom si install. oh iya, Terus lupa. atau enggak, nah habis itu kamu value cons. Isinya apa? Biar kita tahu tipenya apa, gambarnya apa aja sih. Oh, kayak gini. Ada plus-plusnya. Terus inaknya ini berarti kan yang install if install dengan nol return nol. Berarti ada yang nol. Oh, I see. Jadi kamu ini buang plusnya gimana ya? Oh, ambil aja. Intinya komanya kamu buang, habis itu cuma diambil 1 hingga -1. Jadi yang kosong titik 2 sampai -1. Biar plusnya nanti hilang. Jadi kamu ambil yang depan ini doang. Nah, cara ngerubahnya itu pakai replace yang komanya. Sama kayak tadi, return. Habis itu integer, install, ambil yang dari 1 hingga paling belakang. Bukan replace, ada di string sih, nggak di pandas. Hah? Replace string gitu. Nanti kamu dapat. Oke, nah itu. Nah ini, contohnya ini. Dia bakal ngedeteksi si replace. Jadi dia kalau nemu karakter tertentu, habis itu kamu berubah aja. Jadi karakter tertentunya koma, kurung, sama ini nih one. Kan dia nemuin one ini nanti, yang one. Berarti nanti yang one dirubah jadi three. Akhirnya three was a racer horse, two was two. Jadi dia ngedeteksi di string panjang itu kalau ada karakter ini bakal diganti karakter itu. Jadi nanti komanya diganti kosong aja, petik kosong. Jadi, Pertama yang nol Evans tetap nol. ini kan, Oh, kamu dari belakang dulu, data apply dulu. Sama dengan df install lagi. eh, ya, ini apa nih? String dot replace plus, Data apply dulu. Dari belakang dulu aja. Data apply, nah nama fungsi yang bakal kamu buat. Berarti ada dua hal nih. Yang nol tetap nol. Sebenarnya nggak usah plus sih, Zak. Karena hah? plus semua bakal. Kan ini plus semua kan. Oh, plus semua ya. Tapi ada yang satu nol. Kamu fokusnya ke nol dulu. Jika value sama dengan nol, balikin nol gitu aja. Nah, habis itu fokus ke yang lainnya.
Return langsung boleh. Tuh lihat udah dikasih nih return integer value replace ini diganti. Koma, koma dijadiin spasi. Tapi Enggak deh, ini enggak harus ada di di situ. slashing ya. Mm-mm. Integer value kemudian kurung tadi yang titik 2 sampai minus satu. Dia diambil dari depan sampai belakang sebelum belakang. Aduh. Yang tadi atas kamu, yang size tadi coba lihat size kamu. Mm-mm. Ini kan dia ngambil yang paling depan sampai sebelum belakang. Ini juga sama nanti. Depan ini Hmm, sebelum plus. Habis itu kamu replace komanya dan diganti kosong. komanya diganti kosong. Replace ini loh, Ya, pakai replace ini. Jadi kurung koma sama kurung koma, kemudian koma lagi kurungnya kosong. Petik sorry, petik kosong. berarti ini harus apa nih? Return Alif lagi. aja. Oh, Elif juga return. boleh return juga, langsung return ya. Return. Float atau integer ya? Tuh, aja deh. Integer dia boleh. Float boleh. Value. Value habis itu slashing dari depan yang tadi sampai belakang. Hah, jadi. Oh, String yang slashing string tadi loh. Yang titik dua ini nih, yang float value-mu ini loh, yang atas ini. Kayak ini nih. eh, Persis. Nah, itu kan ambil yang misalnya yang paling atas kan 1 juta tuh. Dia ambil 1 juta, tapi kan masih ada komanya. Nah, ah. langsung aja di bypass ke replace. Habis itu langsung dot replace gitu. Jadi dia ambil 1 jutanya doang, tapi masih ada komanya. Habis itu komanya diganti kosong. Gini berarti. Ini kan, Mm-mm. Dot replace. Diganti yang koma, diganti eh, bukan yang plus, yang koma. Kan kita udah ambilnya 1 juta ini doang, plusnya nggak ikut. Yang value ini sampai minus satu. Minus satu kan paling kanan tuh, dia nggak diambil. Jadi dia diambilnya 1 juta. Jadi 1 juta diganti kosong. Gitu doang. udah. Udah. Di situ apply Gini. tuh. Oh, apply-nya diisi value. Value install. Install ini install. Udah gitu. Ini value code-nya hapus aja yang bawah. Ya. Soalnya nanti, nah itu Terus kan ini baru, coba lihat, nah baru diituin. Itu terdapat tik ya. Nah, wow, error menarik. jangan Apa? bilang harus kayak tadi. Enggak, ini data tipenya mintanya apa nih? Dia float, bawah lagi. Kayaknya harus integer deh. Could not convert string to float. Why? Kok nggak bisa? Oh, benar. Coba atas, lihat. Oh, ini. Yang ini. Value sama dengan nol. Soalnya kan nolmu tadi objek nih. Nah, ini nih. Harusnya string. Oh iya. Nah, Gila ini pusing banget. nah yang diminta tadi apa tuh? Adults only 18 plus. Ini pakai bahasa Indonesia nggak? Dewasa. Tahu nggak kuncinya apa? Kuncinya everyone. Everyone. Iya, ini. Dia coba. Dia yang minta kan yang eh, Paling tinggi kan? temukan Sel sel dengan nilai tertinggi nilai dalam misalnya ini berlaku untuk kelompok usia dan jenis aplikasi. Paling tinggi apa nih? jenis aplikasinya. Every, Bentar. Ini dong yang free. Coba lihat kolom kamu. Ini dong. Yang tinggi ini nih, everyone ini kan. Kan ini 3,4 pangkat 10 pangkat 7 kan. Ini. Hmm. Yang lain kan pangkat 5 nih. Jadi Oh, dia paling gede dan paling depannya paling gede kan 3,4 dikali 10 pangkat 7. Jumlah yang free doang kan.
Hmm. Mintanya yang free tadi. Tidak bukan nilai tertinggi dalam jenis aplikasi free. Everyone 10 plus. Coba lihat ini nih, samain aja. Salah nggak ya itu nanti? Oh benar, harus. Oh keren. Ya ini soalnya gini kan. Waduh, ini pusing banget ya. Kan ada kolom berbayar sama nggak berbayar. Terus yang berbayar tadi pangkat 7. Nah yang lain pangkat berapa kan nggak nyampe. Masih nggak dapet gitu loh idenya. Ya itu nanti kalau kamu kulik lagi bisa sih. Oke. Lanjut lagi nanti aja. Ini waktunya sebenarnya udah lebih Oh dari iya. 1/2 jam. Ya Hi. kayaknya nanti kalau mau nanya WA aja. Lagi hari ini sebenarnya paling ribet adalah ngebuat fungsi data play-nya di sini. Tapi ini kalau kamu reverse engineer semua kayaknya kamu bakal paham. Yang selanjutnya cuma pakai Isnul sama Vilna. Yang selanjutnya Isnul Vilna. Terus yang part 2-nya bakal lebih ribet lagi. Enggak, simpel ding. Lebih simpel, lebih simpel. Tapi masih ada apply lagi. Oke. Sebelum aku tutup ada yang tanyain. Tanya ada Banyak kan? sebanyak, Oke. banyak sekali. Ini di reverse saja sih. Yang terakhir itu, yang bonus terakhir itu Isnul sama Vilna. Jadi nyari kosongnya apa, berapa yang mana, habis itu di Vilna. Di Vilna-nya pakai Hmm, hmm, pakai free. Aneh, dia tipenya kan di itu. tipenya friend sama paid nih. Dan Nah, yang kosong, kolom tipe yang kosong dibuat free. Udah itu aja sih. ya udahlah, Oke, ya pusing kan? Ya ini, banget. kayaknya oke. Ternyata ya emang matematika banget nih. Tapi kalau bisa ini kayak besok-besok SMA kelas 2 kelas 3 wah ngapain aku nulis tangan langsung ya. Walah, Oke, enak banget. enak. Tapi bingung juga kalau manual. Oke, terima kasih telah hadir. Selamat bersenang-senang hari ini. Kalau bingung WA aja. Part 2-nya terus tadi sebenarnya aku mau nerangi fitur engineer. Kalau fitur engineer-nya nggak ribet kok. Di PPT-nya nggak ribet ya, tapi di soalnya sedikit ribet. Jadi menarik untuk dikulik. Oke, terima kasih telah hadir. Hmm. Bye-bye. Yep, Selamat thank malam. you Kak. Oke.